Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Independent Sample T-Test yang beranggotakan Kurotun Ayuni, saya Rizky Zitsandwi, Mama Himala, Naila Lutfi Ramadhani, Laili Nur Indasari, dan Ahmad Bukti Pacarika. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. Pengertian. Sampel bebas adalah sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Sampel bebas juga diartikan sebagai dua sampel yang saling tidak berkorelasi atau independen. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis independent sample t-test pada program SPSS, pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan tabel dengan ketentuan A. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak 75. B. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari taraf signifikan P. Jika P lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Saya akan membacakan dasar teori. Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu A. Datanya distribusi normal. B. Kedua kelompok data independen atau bebas. C. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik atau dengan hanya dua kelompok. Uji T2 sampel independen dilakukan untuk pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara rata-rata dua kelompok sampel yang independen atau saling bebas. Sebelum dilakukan uji T, terlebih dahulu harus diuji. Yang pertama, apakah data kedua kelompok sampel yang dibandingkan berdistribusi normal? Yang kedua, apakah varian kedua kelompok sampel homogen? Yang ketiga, apabila kedua data tersebut berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, maka dapat dilakukan uji T. Apabila salah satu atau kedua data tersebut tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan uji statistika non-parametrik. Keempat, apabila kedua data tersebut berdistribusi normal akan tetapi tidak homogen, maka langkah selanjutnya menggunakan uji T. Rumus independent sample t-test dibagi menjadi dua, yaitu A. Rumus Pareto variance, yaitu T hitung sama dengan M1 min M2 per akar SS1 per N1 plus SS2 per N2. B. Rumus Polet variance, T hitung sama dengan M1 min M2 per akar SS1 plus SS2 per N plus N2 min 2 kali dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2, di mana M1 yaitu rata-rata skor kelompok 1, M2 yaitu rata-rata skor kelompok 2. SS1 atau sum of square kelompok 1, SS2 sum of square kelompok 2. N1 sama dengan jumlah subjek atau sampel kelompok 1. N2 sama dengan jumlah subjek atau sampel kelompok 2, di mana M1 sama dengan sigma X1 per N1, M2 sama dengan sigma X2 per N2, SS1 sama dengan sigma X1 pangkat 2 min dalam kurung sigma X1 pangkat 2 per N1. SS2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 min dalam kurung sigma X2 pangkat 2 per N2.
Untuk memilih rumus t-test tersebut harus berdasarkan beberapa ketentuan yang sudah tercantum di dalam makalah. Interpretasi. Untuk menginterpretasikan t-test terlebih dahulu harus ditentukan A. Nilai signifikan X. Interval confidence sama dengan 1 min X. DF degree of freedom sama dengan N-K1 khusus untuk independent sample t-test di DF sama dengan N-2 atau DF degree of freedom sama dengan N1 plus N2 min 2. B. Bandingkan nilai THIT dengan TTAH. C. Apabila THIT lebih besar daripada TTAB sama dengan berbeda secara signifikasi atau HO ditolak. Apabila THIT lebih kecil daripada TTAB sama dengan tidak berbeda secara signifikasi atau HO diterima. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.